أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman, sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan di kesempatan siang hari ini kecuali untaian kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia, di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri, di mana seorang hamba dimampukan untuk ia dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sejatinya dikala seorang hamba yang mampu menggerakkan organ tubuh ini, menggerakkan kakinya, badannya untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala, itu semata-mata hidayah taufik yang Allah berikan. Bukan karena besarnya badan, bukan karena sehatnya badan, bukan karena jarak dekatnya rumah dengan masjid, akan tetapi hidayah yang Allah berikan. Betapa banyak kita melihat saudara kita, corong masjid dekat rumah, ia pun tidak sampai di masjid. Maka sejatinya ini merupakan hidayah taufik yang Allah berikan, sehingga saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan tidak bosan-bosan khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama selalu dan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dan menambahkan ketakwaan tersebut, untuk selalu berupaya menjaga keistiqomahan kita, untuk selalu bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, untuk selalu berupaya meningkatkan amal soleh. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, amal yang akan menemani kita kelak. Dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini, dikala kita meninggalkan sanak famili, dikala kita meninggalkan anak istri, dikala kita meninggalkan semua aset-aset yang kita kumpulkan hari ini, maka semuanya akan tertinggal dan amal yang akan menemani kita. Yang kemudian Allah tabaraka wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan takwa ini dari azabnya. Yang dengan itu pula Allah tabaraka wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Yang dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan menurunkan keberkahannya dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Yang dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini maupun di akhirat kelak.
Oleh karenanya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Kalaulah kita melihat ke belakang, yang kemudian kita membaca sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikala beliau hijrah, yang kemudian ia tiba di Madinah, namun sebelum ia tiba pun di Madinah, maka ada satu amal yang sangat luar biasa yang beliau contohkan kepada kita semua, yaitu adalah membangun masjid. Yang kemudian dikala Nabi kita masuk Madinah pun sama, beliau pun yang pertama kali lakukan, yang dikala itu beliau belum punya rumah, maka yang pertama kali beliau kerjakan yaitu adalah membangun masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau pun bersabda, ahabbul albilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tempat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala yaitu adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa taala adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, hari ini kita berada di tempat yang mulia, yang kemudian Allah tabaraka wa taala pun mengabarkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismahu yusabbihu lahu fiha bil hudwi wal asal. Allah tabaraka wa taala mengabarkan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-36, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, yang kemudian disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Maka di tempat ini, tempat yang paling mulia, tempat yang paling Allah tabaraka wa taala cintai, masjid salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, yang kemudian dikala seorang hamba datang ke masjid ini ia menjadi tamu-tamu Allah tabaraka wa taala, maka di dalamnya ditinggikan, yaitu adalah Allah tabaraka wa taala diangkungkan di dalam masjid tersebut, yang kemudian disebut nama Allah, yang kemudian di dalam masjid Allah ditauhidkan, juga dibacakan Al-Quran, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala di pagi dan petang, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Oleh karenanya, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala di masjid yang mulia ini, yang dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun pertama kali bangunan yang dibangun olehnya, yang kemudian di dalam dibina, melakukan pembinaan umat, mendidik para sahabat, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan muamalah, semua diberikan di dalam masjid, sehingga para sahabat berakhlak dengan akhlak yang mulia, mempunyai akidah yang kokoh, bermuamalah dengan muamalah yang mulia, dengan syariat Islam, dia fahamnya, dia ngertinya dari dalam masjid jamaah. Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pun mengabarkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dari mana ia menjadi umat terbaik? Dari dalam masjid. Dari hari ini yang kita duduk di sini. Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyeru dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian jamaah, di dalam memakmurkan masjid ini ada dua aspek penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama tentu
berkaitan dengan fisik. Bangunan kita rapikan, kita benahi, yang kemudian jamaah merasa nyaman, yang tidak ada fasilitas dan itu dibutuhkan, kita fasilitasi. Maka ini semuanya kerja kita jamaah untuk memberikan itu lebih maksimal, kemudian lebih baik. Bukan hanya peran 1-2 orang, akan tetapi semuanya ikut berperan dan ikut andil. Karena dikala kita mengupayakan sarana prasarana dalam ibadah, kita pun akan mendapatkan ibadah orang yang ibadah di dalamnya. Kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dikala tempat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kemudian aspek yang kedua yaitu adalah pembinaan umat. Mulai dari mengaji mungkin dari TPQ, yang kemudian meningkat orang tua, bapak ibunya, yang kemudian ia mengkaji akidah, mengkaji fikih, mengkaji muamalah dan seterusnya jemaah. Inilah yang harus dilakukan. Bukan hanya satu aspek pertama saja, hanya sekedar membangun, kemudian berbangga-bangga dengan bangunan yang begitu megahnya. Bukan hanya itu jemaah. Akan tetapi ada aspek yang kedua, yaitu adalah pembinaan terhadap umat. Namun yang terkadang menjadi miris jemaah, dikala aspek yang kedua ini mulai dipraktekkan di dalam sebuah masjid, ada sebagian orang-orang yang jarang datang ke masjid, yang kerjanya hanya justru mengkritik, yang kerjanya hanya mencurigai orang-orang yang berusaha memakmurkan masjid jemaah. Maka mari kita muhasabah diri, di mana barisan kita. Apakah barisan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid? Ataukah barisan kita hanya orang-orang yang mengkritik? Ataukah orang-orang yang hanya sekedar mencurigai, tidak pernah belajar, tapi hanya penuh dengan kecurigaan? Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin nomor 2 ini sangat penting. Karena kokohnya umat Islam, karena ada pembinaan. Sahabat dahulu menjadi khairu ummah, mempunyai akidah yang kokoh, akhlak yang mulia, karena ditempa, dibina dari masjid jamaah. Oleh karenanya, dikala nanti akan ada, ataupun dikala ada di sebuah masjid yang kemudian ada pembinaan tersebut, maka kita harus ikut andil jamaah, ambil barisan tersebut. Jangan justru menjadi orang-orang yang mencurigai. Jangan justru menjadi orang-orang yang memojokkan orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Yang terkadang celaan-celaan itu akan datang kepada orang-orang yang memakmurkan masjid malahan jemaah. Oleh karenanya jangan ambil barisan itu. Justru harus kita mengambil barisan. Kita akan ikut andil dalam bagaimana memakmurkan masjid ini supaya lebih makmur dengan melakukan pembinaan yang kemudian kita menjadi suatu umat yang faham dengan dinnya, yang kemudian mempunyai akidah yang sangat kuat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan dalam Quran surat At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang berusaha memakmurkan masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan memakmurkan masjid ini.
Yang kemudian apa caranya, bagaimana konteks ataupun teks di lapangannya, amal apa yang harus dilakukan. Yang kemudian ia pun beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka mendirikan sholat. Sehingga jamaah, salah satu memakmurkan masjid ini adalah mendirikan sholat yang 5 waktu. Sehingga sebagian ulama sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib. Sehingga kalau ditinggalkan maka pasti ada konsekuensi dari hal tersebut. Karena dikala hal itu wajib kemudian ditinggalkan, maka itu menjadi dosa besar untuk dirinya. Oleh karenanya kita harus berupaya untuk memakmurkan masjid ini. Pertama, mendirikan sholat, yang kemudian menunaikan zakat, tidak takut kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka lah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kemudian terakhir, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap doa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allam khairan aw yu'allimah." Siapa yang berangkat ke masjid yang kemudian ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajrin hajin taman hajatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dikala seorang hamba ia datang ke masjid gak menginginkan kecuali kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk selalu istiqomah di dalam memakmurkan masjid ini, yang kemudian semuanya itu butuh perjuangan. Dikala kita meluangkan waktu, melangkahkan kaki kita menuju masjid ini yang satu hari 5 kali, butuh sebuah perjuangan. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hidayah taufik, yang kemudian kita bisa istiqomah di jalan ketaatan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.